Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Fikri, saya dari kelas akuntansi angka 1 ingin membacakan artikel yang saya buat yang berjudul Analisis Dampak Globalisasi terhadap Struktur Ekonomi dan Ketenagakerjaan di Negara Berkembang. Globalisasi telah menjadi kekuatan utama yang mengubah dinamika ekonomi global, termasuk di negara-negara berkembang. Fenomena ini menunjuk pada proses integrasi ekonomi, budaya, dan teknologi yang semakin intensif di negara-negara di seluruh dunia. Dalam konteks ekonomi, globalisasi membuka pasar internasional dan meningkatkan arus investasi asing langsung. Pada gilirannya mempengaruhi struktur ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan di negara berkembang. Perubahan struktur ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan telah berdampak signifikan dengan negara berkembang berhasil melakukan transisi di sisi lain. Ada tantangan dense dan fenomena globalisasi seperti ketimpangan pendapat, sektor informal, dan pengaruh negatif dari VDI. Dalam artikel ini, kami akan menganalisis bagaimana globalisasi mempengaruhi struktur ekonomi serta masalah ketenagakerjaan dan berkembang melalui berita dari internet. Seperti contoh, akan dianalisis berapa ejaan dalamnya dan apa kesalahan yang buat dalam artikel, serta bagaimana berita periode ini mencerminkan masalah dan peluang negara berkembang terkait globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan dari sejumlah sumber berita usang dan terkini. Data diranah dari naskah artikel berita online yang mengupdate dampak globalisasi bagi pencatatan ekonomi dan ketenagakerjaan di negara binaan. Untuk itulah tiang-tiang tersebut tercari, dan naskah tiang yang relevan diseleksi sesuai dengan informasi yang mengandung fakta, statistik, kasus, atau sejenisnya. Dalam eksekusi penyusunan naskah tersebut pula ditemani dengan penelitian di ranah ejaan, tata bahasa, penulisan, serta penilaian untuk menentukan kekuatan serta pemaklumannya. Berdasarkan data yang demikian, maka dapat disimpulkan dampak globalisasi dan lain sebagainya beserta kualitas pemaparannya berpengaruh terhadap bagaimana si pembaca akan memahami suatu persoalan atau isu. Perkembangan globalisasi telah berdampak terhadap struktur ekonomi dan ketenagakerjaan di negara berkembang. Seperti disebutkan sebelumnya, globalisasi mengubah ekonomi agraris tradisional menjadi industri dan jasa. Didorong oleh investasi ketenagakerjaan di banyak negara berkembang, telah menjadi terkenal atas pertumbuhan sektor manufaktur dan jasa serta akses ke peluang ekspor dan investasi asing. Dengan kata lain, sektor manufaktur dan jasa telah berkembang pesat sehingga meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi nasional dan investasi VDI. Contohnya adalah negara-negara Asia Tenggara, variabel Vietnam, dan Indonesia. Yang keduanya bergantung pada sektor manufaktur untuk pertumbuhan pendapatan nasional. Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang di sepanjang khatulistiwa dengan lebih dari 17.000 pulau. Beberapa wilayah memiliki geografi yang sangat bervariasi dengan pegunungan
yang menjulang tinggi dan pantai nan indah. Pulau-pulau utama seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua memiliki karakteristik yang unik untuk Indonesia. Juga dikenal akan keanekaragaman hayatinya, termasuk hutan-hutan tropis dan berbagai spesies flora dan fauna endemik. Selain itu, banyak gunung berapi aktif di negara ini yang mempunyai potensi bencana, tetapi juga menyebabkan tanah subur. Selama ini menjadikan tujuan wisata yang fantastis. Berita-berita yang mencangkup dampak globalisasi mungkin memiliki banyak kesalahan pada ejaan dan tata bahasa yang secara signifikan merugikan kualitas dari informasi. Sebagai contoh, penulisan yang tidak benar terhadap istilah asing atau ekonomi yang khusus pada bagian tertentu dapat membingungkan dan mempengaruhi komunikasi. Apa yang juga terlalu sering terjadi pada beberapa berita adalah perspektif yang tidak cukup dalam pada masalah ketidakadilan dan ancaman yang dihadapi oleh tenaga kerja dalam hubungan dengan globalisasi. Akhirnya, pembaca biasanya tidak mendapatkan pemahaman yang sepenuhnya tentang kerumitan dari situasi ini. Analisis pada kesalahan bahasa dalam berita juga merupakan bahwa kualitas dari penulisan dalam masalah ekonomi dan tenaga kerja adalah sangat penting untuk membantu orang memahami permasalahan dengan cara yang paling komprehensif. Dengan demikian, globalisasi memberikan peluang yang besar bagi negara berkembang, tetapi sayangnya menimbulkan usaha serius dalam mengatasi tantangannya, yaitu menciptakan keadilan ekonomi dan perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Pemerintah negara berkembang harus menggunakan kebijakan ekonomi dan ketenaga kerjaan dalam pengembangan globalisasi sambil mengurangi dampak negatifnya seperti ketidakseimbangan sosial dan ketergantungan pada investasi asing. Kesimpulannya, seperti yang telah dijelaskan, globalisasi secara signifikan telah mempengaruhi struktur ekonomi di ketenagakerjaan di negara berkembang. Namun demikian, selain sektor perindustrian dan jasa yang berkembang, serta penciptaan lapangan kerja, negara berkembang dihadapkan dengan tantangan yang besar. Hal ini mencakup tanggapan negatif seperti ketimpangan ekonomi, ketergantungan pada investasi asing, dan ketenagakerjaan semakin meningkat untuk memastikan bahwa negara berkembang dapat memanfaatkan dampak positif globalisasi, tetapi sekaligus menghilangkan dampak negatifnya. Konsumsi optimal dari kebijakan yang memperkuat ekonomi lokal dan sektor ketenagakerjaan diperlukan. Mungkin segitu aja untuk kesimpulan dan artikel yang saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.